Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dan salam kenal dengan saya Iwan Awaludin, dosen di jurusan Teknik Komputer dan Informatika Polban. Kali ini saya akan membawakan materi pengantar literasi digital. Materi ini terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama yaitu definisi literasi digital, di mana kita akan mempelajari makna dari literasi digital dan perubahan maknanya dari waktu ke waktu. Bagian kedua yaitu kita akan mencoba menggali kenapa kita harus belajar literasi digital. Sampai-sampai Polban mengadakan satu mata kuliah khusus tentang literasi digital ini yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa baru Polban. Dan bagian ketiga yaitu apa saja yang dipelajari dalam literasi digital. Karena literasi digital ini sudah berkembang sangat cepat, sangat masif, sangat disruptif, memasuki semua kehidupan kita. Ada banyak tools dan teknik-teknik yang perlu kita ketahui, bahkan mungkin sebagian nanti ada yang kita coba dan kita coba kuasai, sehingga dapat digunakan secara baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai ke bagian pertama yaitu definisi literasi digital. Jadi kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu literasi digital? Di sana ada 2 kata, yaitu literasi dan digital, dan kedua kata ini merupakan serapan dari bahasa asing. Jadi kedua kata ini tidak memiliki akar bahasa Indonesia. Kita ambil kata yang pertama, yaitu literasi. Literasi ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, litera, yang kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi literasi, dan kita juga mengadopsi dari bahasa Inggris menjadi literasi. Artinya secara sederhana yaitu simbol atau huruf. Jadi zaman dahulu orang yang literate itu bisa diartikan bahwa orang tersebut bisa membaca dan menulis. Sedangkan orang yang illiterate dia tidak bisa membaca dan menulis, atau kita juga sering menyebutnya sebagai orang yang buta huruf ya. Tetapi sebenarnya ada hal penting yang perlu kita ketahui tentang huruf ini ya. Jadi simbol atau huruf ini merupakan salah satu media berkomunikasi ya. Jadi salah satu ya. Ada media lain seperti misalnya suara dan gambar. Nah, yang contoh suara adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sedangkan gambar itu ya ada bentuknya poster, flyer, dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya media komunikasi ini memiliki tujuan penting ya. Jadi media komunikasi ini merupakan media yang digunakan supaya informasi yang ada dari sumber informasi tersebut sampai kepada penerima dan dapat dipahami ya. Jadi mungkin ini akan memperluas definisi semula yang cuma sekedar membaca dan menulis, selanjutnya akan menjadi pemahaman kepada informasi yang ada di dalam tulisan, ada di dalam bahasa atau suara, dan juga gambar. Contohnya apa? Bahwa
kemampuan untuk membaca dan menulis itu tidak selalu menunjukkan kemampuan memahami informasi yang dikandung di dalamnya. Contohnya yang paling sederhana mungkin saya melihat kepada diri saya sendiri ya. Saya ini orang Islam, jadi saya bisa menulis dalam tulisan Arab ya. Dan saya juga bisa membaca tulisan Arab yang misalnya ada di Al-Quran lah ya. Jadi saya bisa nulisnya, saya juga bisa bacanya. Tetapi harus saya akui bahwa tidak semua tulisan Arab, tidak semua bacaan Quran yang saya tulis atau saya baca dari Quran itu saya pahami artinya, ya. Kadang-kadang saya hafal ya. Saya bisa membacakannya misalnya kalau saya jadi imam, saya bisa bacakan salah satu surat dalam Al-Quran, tapi belum tentu saya paham apa arti yang dikandung di dalam bacaan tersebut ya. Nah, itu contoh sederhana dari ini ya, dari kemampuan membaca dan menulis tidak menunjukkan kemampuan untuk memahami informasi yang dikandung di dalamnya. Nah, kemudian kalau zaman dahulu ya sederhananya informasi itu disebarkan, disimpan, dan juga diperbanyak itu melalui ini ya, melalui teknologi analog ya. Misalnya ya melalui buku cetak ya, memakai selebaran, memakai suara yang disimpan di kaset, eh, atau suara yang disimpan di CD ya, di piringan hitam. Nah, kemudian muncul teknologi baru ya, teknologi baru yang mungkin berkembangnya awal-awal tahun 1900-an, yaitu teknologi digital. Nah, ini digital ini adalah kata kedua ya dari literasi digital. Secara sederhana, digital itu artinya kita menggunakan angka sebagai representasi dari sebuah informasi. Jadi kita gunakan angka yang umumnya ya pakai biner ya, pakai biner atau angka 1 dan 0 ya, true or false atau high and low ya. Ini berhubungan dengan teknologi yang mungkin sekarang kita sebutnya teknologi komputer lah ya. Karena memang ya teknologi ini banyak ini ya, banyak berkembangnya di dunia komputer ya. Sejak tahun 1900-an di mana perangkat komunikasi itu banyak berbasis perangkat digital seperti komputer. Nah, di sini dia ada ininya sendiri ya, ada sejarahnya sendiri ya. Jadi kalau dulu sebelum tahun 1980, komputer itu bentuk fisiknya sangat besar, bahkan konon katanya ya bisa memenuhi ruangan sebesar 100 meter persegi ya. Jadi harganya pasti mahal dan hanya bisa dimiliki oleh institusi swasta, kantor, kemudian militer dan juga institusi pendidikan yang besar ya seperti universitas-universitas ya. Nah, kemudian tahun 1980-an itu muncul komputer yang kecil-kecil ya yang bisa dibeli oleh masyarakat awam. Ya, dulu dikenalnya sebagai personal computer ya. Seperti IBM personal computer, Apple Lisa, dan yang sejenisnya ya. Nah, dari sini literasi digital itu yang tadinya hanya masalah baca tulis dan memahami informasi dari ini ya, dari tulisan, suara dan gambar saja, berkembang lagi ya menjadi kemampuan untuk menggunakan komputer dan aplikasinya ya. Jadi di PC itu dulu ada operating system, ada aplikasi pengolah kata, ada spreadsheet ya. Dulu ada WordStar ya, WordStar sebelum zamannya Windows
Saya sempat pakai WordStar, kemudian juga pakai spreadsheetnya dulu ada Lotus 123 ya, selain Microsoft Excel. Jadi zaman dulu literasi itu berarti bisa menggunakan komputer dan aplikasinya. Bahkan sederhananya ya, orang yang bisa ngetik saja zaman dahulu itu bisa mendapatkan posisi yang sangat istimewa ya di perusahaan. Ya dulu zaman saya kecil, SMP, SMA begitu, orang yang bisa menggunakan komputer itu terbatas ya. Bahkan saya sendiri baru menggunakan komputer itu ketika saya awal kuliah ya. Tahun 94 saya baru kuliah, itu ada mata kuliah pemrograman memakai Pascal. Nah, disitulah baru saya belajar menggunakan komputer, diajari orang ya, menggunakan DOS ya, Disk Operating System, menggunakan IDE, Turbo Pascal. Uh, jadi saya dulu praktikum di labnya yaitu programming ya, bukan ini ya, bukan WordStar atau Lotus 123 ya, jadi programming. Kemudian tahun 90-an itu ya ini ya, mulai ada internet ya. Jadi awalnya internet ini adalah teknologi yang digunakan di militer, kemudian berkembang digunakan di perguruan tinggi dan akhirnya di perusahaan swasta, dan kemudian bisa digunakan oleh ya masyarakat awam seperti saya ya. Dulu waktu kuliah tahun 94 itu mungkin ya kampus saya termasuk yang beruntung punya dosen-dosen yang kuliah di luar negeri sehingga bisa membawa teknologi internet ini ke Indonesia ya, ke kampus. Jadi ya dosen-dosen ini yang punya inisiatif untuk membangun infrastruktur internet di kampus ya. Jadi tahun 90-an itu kami sudah tahu namanya email, tahu namanya browser ya. Eh, Jadi tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an sebenarnya sudah ada ya browser mesin pencari itu ya. Dulu ada Alta Vista, Yahoo, dan kemudian ya tahun 2000-an baru muncul ini ya Google ya. Google sampai akhirnya Google menjadi ini ya, menjadi penguasa mesin pencari sehingga kalau kita mencari sesuatu di internet itu biasa disebut dengan googling ya. Kemudian tahun-tahun itu juga berkembang yang namanya media sosial ya. Ya dulu saya sempat menggunakan Multiply, Friendster ya untuk berkomunikasi dan terhubung dengan kawan-kawan ya, dengan kawan-kawan kampus, kawan di luar kampus, teman SMP, teman SMA, eh, di mana ya tadi ya harus bisa ini ya, harus bisa membuat konten-konten sendiri ya. Misalnya ya setidaknya sharing tulisan, berkomunikasi lewat MIRC dan sejenisnya ya, Yahoo Messenger. Jadi definisi dari literasi digital juga ini ya berkembang ya, menjadi bisa menemukan, membuat dan berkomunikasi dalam lingkungan digital. Nah, sampai sekarang mungkin ya sudah makin berkembang lagi, bahkan sudah ada AI, sudah ada ya ChatGPT dan yang sejenisnya. Nah, ini UNESCO membuat definisi ya, definisi tentang literasi digital, yaitu kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dalam lingkungan digital. Artinya, ya tadi ya, memakai teknologi digital untuk menemukan tadi ya lewat ini ya, bisa lewat searching atau bisa lewat misalnya tanya ke ChatGPT atau tanya ke Gemini atau tanya ke DeepSeek ya, itu juga bisa menemukan informasi ya. Tapi kita juga harus bisa mengevaluasi ya. Mengevaluasi itu ya tadi ya, karena apa yang dikeluarkan oleh internet
oleh teknologi digital itu belum tentu benar ya. Misalnya kita menemukan sebuah meme di mana ada ini ya, ada gambar, di gambarnya itu ada Ibu Raden Ajeng Kartini dengan tulisan di sampingnya, jangan percaya semua yang disajikan oleh internet karena bisa jadi informasinya bohong atau yang disembunyikan ya. Nah, secara informasi memang benar ada orang yang namanya Ibu Raden Ajeng Kartini dan juga kalimat yang dia sertakan di dalam gambar itu, dalam meme itu memang benar ya, kita tidak harus mempercayai semua yang ada di internet karena bisa jadi bohong juga. Tapi kan zaman Ibu Raden Ajeng Kartini hidup itu belum ada internet ya. Jadi ini tidak mungkin terjadi ya. Tidak mungkin ada Ibu Raden Ajeng Kartini mengeluarkan pernyataan bahwa tidak jangan sampai mempercayai semua yang ada di internet. Jadi walaupun informasinya benar, tapi ya ternyata disajikan salah juga ya. Oke, nah itu definisi ya dari literasi digital. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu kenapa kita harus belajar literasi digital atau bahkan Polban sampai mengadakan satu mata kuliah literasi digital yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa baru Polban dan juga harus lulus ya. Jadi ya ini alasannya ada banyak ya. Ada paling tidak ini ada 6. Ini yang teridentifikasi oleh ChatGPT ya. Ketika ditanya kenapa harus belajar literasi digital, nah ini keluarlah ini jawaban oleh ChatGPT. Yang mungkin jawabannya kurang akurat atau masih ada tambahan lagi. Tapi secara umum ini sudah sejalan atau ini ya, seirama, selaras dengan panduan dari UNESCO ya tentang area kompetensi dan juga kompetensi yang harus dikuasai oleh ini ya, oleh setiap orang dengan teknologi digital ya. Uh, jadi ini adalah alasannya menghadapi arus informasi yang melimpah. Nah, kenapa arus informasinya melimpah? Ya, zaman dulu kita itu sumber-sumber informasi sampai kepada kita itu terbatas ya. Misalnya zaman saya ya masih mengalami ya radio misalnya ya. Radio itu satu arah ya, di broadcast satu arah. Jadi kita hanya bisa mendengarkan saja, sementara penyiarnya itu tidak bisa mendengarkan kita. Ya, dan penyiar pun atau stasiun radionya pun tidak tahu berapa banyak pendengar yang sedang ini ya, sedang mendengarkan siaran radionya karena kan ya satu radio itu bisa digunakan untuk banyak frekuensi ya, ada AM, ada FM. Ya zaman saya muda dulu biasa ada radio tape ya, jadi ada radio tape, tape-nya itu untuk memutar kaset, kaset analog, kaset digital, sorry, kaset analog yang berbasis magnetik ya. Kemudian dia kadang-kadang kusut, kadang-kadang harus diputar pakai pensil, ya itu
zaman-zaman saya ya masih mengalami. Selain radio, ada juga televisi ya. Zaman saya kecil sampai kelas 6 SD itu hanya ada satu stasiun televisi yaitu TVRI ya. Dulu kami harus bayar langganannya ya, harus bayar langganan setiap bulan, itu nanti distempel bahwa sudah bayar ya. Eh, Awal-awal malah saya harus nge-charge aki ya supaya bisa menghidupi televisi. Televisi pun masih hitam putih, lalu muncul televisi berwarna. Itu pun sama ya dengan radio, jadi hanya satu arah saja. Mungkin kalau dibantu untuk dua arah itu dibantu dengan adanya telepon ya, jadi kita harus telepon ke stasiun TV-nya atau stasiun radionya, kemudian nanti disiarkan secara live ya. Selain itu yang memakai teknologi listrik ya. Kalau yang teknologi cetak ya koran ya, koran, majalah. Nah, zaman dulu ya saya masih bertemu dengan koran ya. Di setiap pojokan jalan itu biasanya suka ada yang jualan koran ya. Pikiran Rakyat, Kompas, Media Indonesia, Republika, dan lain-lain ya. Bahkan kalau kami kerja bakti ya di sekolah, itu kan ada pekerjaan membersihkan jendela kaca ya. Nah, itu pasti dibersihkannya pakai koran bekas ya. Uh, Sampai beberapa tahun yang lalu koran itu masih ada ya. Tapi sekarang koran dan majalah itu sudah mati ya. Bahkan kabarnya buku-buku pun sudah mati juga ya. Jadi sudah tidak banyak orang membeli buku ya. Dulu raja-raja jualan buku itu seperti Gunung Agung, Gramedia, dan Palasari itu dipenuhi dengan para ini ya, para penggemar baca buku ya. Bahkan ada ini ya, kalau di Bandung itu ada perpustakaan ini ya, perpustakaan yang menyewakan buku-buku seperti novel, manga, seperti yang di dekat Jalan Banda itu, tempat saya dulu waktu anak saya masih SMP, suka ke sana ya. Itu bisa sewa novel atau manga yang ini ya, kalau beli sendiri kan lumayan mahal ya harganya ya. Dengan sewa mungkin ya Rp1.000, Rp2.000 itu sudah bisa baca buku tebal ya, eh, buat menemani hari-hari, buat apa ya, memuaskan kebutuhan otak ya untuk selalu bekerja. Jadi katanya buku itu adalah jendela dunia ya. Kita akan belajar banyak dari buku, bahkan kita ini ya bisa ini ya mengasah kreativitas dengan membaca buku karena misalnya novel ya, novel kita membayangkan misalnya membaca Lord of the Ring ya, membayangkan bagaimana suasana ininya ya, suasana uh, yang ada di cerita novel itu ya. Kalau sekarang kan dengan adanya film ya sudah disediakan gambarannya sesuai dengan gambaran yang dibayangkan oleh yang bikin film ya. Nah, kalau kita sendiri yang membayangkan kan beda-beda ya. Yang biasa di kampung mungkin ya bayangannya seperti di kampung ya. Eh, Gunungnya, pohonnya gitu. Eh, yang di kota mungkin nggak kebayang pohon sama gunungnya kayak gimana gitu. Jadi terasah ya kreativitas dari ininya, dari otaknya eh, pembaca-pembaca buku ya. Tapi sekarang ya di dunia digital sudah menggantikan ya. Ini ada 3 V ya, velocity, variability, dan
apa ya, kuantitas itu apa ya? Ini sebutnya big data ya, karena cepat sekali konten-konten baru muncul ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video. Malah mungkin sekarang orang yang ini ya, orang yang selalu update lewat medsosnya, entah lewat TikToknya, lewat Instagramnya, itu jutaan orang dalam satu waktu mengupload datanya ke internet ya. Nah, ini sebutnya big data. eh, Apalagi kalau yang sudah pakai perangkat-perangkat digital seperti misalnya jam tangan smartwatch ya, smartwatch itu dia mengirimkan data waktu tidur kita, perjalanan kita, detak jantung kita, semuanya dikirimkan ke internet ya. Bahkan dibanding-bandingkan dengan orang yang lain ya. Nah, itu informasinya melimpah ruah. Malah mungkin kalau di zaman-zamannya politik itu ada ini ya, ada buzzer-buzzer yang memang dengan sengaja membuat ini ya, konten sebanyak-banyaknya, di-share sebanyak-banyaknya supaya bisa mempengaruhi orang ya, mempengaruhi pilihan orang. Jadi banyak sekali ya informasi yang datang ke kita. Kalau kita tidak bisa memilah dan memilihnya dengan baik, wah itu nanti bisa salah, misalnya jadi salah beli, itu salah beli barang, impulsif ya, FOMO, fear of missing out, lihat temannya atau lihat iklan di medsos, dibilang sama ininya, influencernya, ayo cepet beli sebelum kehabisan. Nah, padahal ini ya, atau ayo cepat beli sebelum diskonnya hilang atau habis. Padahal diskonnya selalu ada bulan depannya misalnya ya. Ada program Harbolnas tanggal 6 bulan 6. Ya, nanti tanggal 8 bulan 8. Itu setiap bulan ada ya. Jadi tanggal 6 bulan 6, tanggal 7 bulan 7, tanggal 8 bulan 8, sampai tanggal 12 bulan 12 ya. Jadi tanggal 1 bulan 1. Ya, takut kehabisan diskonnya padahal setiap bulan ada lagi ya programnya. Nah, kemudian yang kedua, melindungi privasi dan keamanan diri. Ya, ini banyak sekali ya penipuan dan pencurian data pribadi. Ini terutama nanti ya kalau misalnya Anda lulus ya, nyari kerja, wah, dikasih ini ya link pendaftaran di BUMN, pendaftaran PNS, tapi harus mengisi G-form ya. Padahal nggak tahu itu datanya siapa yang minta, seolah-olah dibikin oleh perusahaannya ya, padahal dia cuma ngumpulin ini aja, ngumpulin KTP, ijazah, dan lain-lain, dan dipakai untuk keperluan dia ya. Kadang-kadang dipakai judi online, kadang-kadang dipakai pinjaman online ya. Eh, Nah, ini dengan belajar literasi digital diharapkan kita bisa lebih waspada ya, tidak sembarangan ya nanti memberikan data-data kita kepada orang lain, atau bahkan ya menjaga ini ya, menjaga bikin konten pun, komentar pun itu kita harus hati-hati ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, nanti di materi-materi lainnya akan diberitahu bagaimana bisa menggunakan email, medsos, dan forum secara efektif, sopan, dan bertanggung jawab. Karena ya kita ini ya bisa mengakses setting-setting dari semua teknologi digital yang kita pakai supaya lebih terorganisir, lebih mudah diakses, lebih aman dari penipuan juga ya, dan kita bertanggung jawab juga ya terhadap ini kita ya, terhadap yang kita keluarkan ya. Karena bisa hati-hati nih ya. Sekarang ini medsos, forum, email itu bisa digunakan sebagai barang bukti ya. Misalnya ya, yang di Polban itu ada Satgas PPKS ya, kekerasan seksual.
Anda mungkin iseng-iseng aja ngegodain temennya atau ngebully temennya lewat email, lewat medsos, lewat WhatsApp atau di forum. Nah, itu bisa di ini ya, bisa dilaporkan ya ke satgasnya. Nanti Anda bisa diproses ke ya, pihak berwajib ya, bisa sampai ke polisi ininya ya, prosesnya ya. Jadi berhati-hatilah, bertanggung jawablah dengan apa yang Anda tulis ya atau Anda buat. Ya, jangan sembarangan. Jangan sembarangan share, jangan sembarangan buat. Nah, ini mungkin berhubungan dengan yang tadi juga ya tentang apa email karena mungkin itu juga konten juga ya, medsos juga konten juga ya. Jadi kita sebenarnya didorong menjadi produsen konten ya. Misalnya melalui blog kita bisa membuat tulisan-tulisan, kemudian melalui video kita bisa membuat konten yang mungkin nanti bisa side hustle-nya menghasilkan uang ya melalui monetisasi. Tapi harus hati-hati ya karena teknologi digital ini eh, sekali kita mengeluarkan itu akan sulit dihapus ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah menyimpannya, kita sudah hapus, nanti dia upload lagi ya. Makanya hati-hati dengan apapun yang Anda lakukan ya. Jangan sampai tadi seperti yang privacy dan juga apa komentar-komentar yang bully atau apa pelecehan itu jangan sampai keluar ya. Karena itu akan jadi barang bukti yang bisa menjatuhkan kita ya. Ya, sudah kita lihat lah ya. Misalnya ini ya, eh selebriti-selebriti atau para ini ya, orang-orang politik ya, yang dengan teknologi digital mereka bisa dimanipulasi ya, sehingga akhirnya harus ikut kepada ini ya, keinginan dari pihak-pihak yang menyalahgunakan teknologi digitalnya untuk memanipulasi. Oke, ya nggak perlu disebutkan siapanya ya, ya mungkin sudah banyak ya di bertebaran di internet ya. Nah, ini mungkin yang menjadi tujuan dari Polban sendiri ya menyelenggarakan mata kuliah ini yaitu untuk mendukung pembelajaran dan karir ya. Karena ya kita nggak bisa menafikan bahwa banyak proses belajar dan bekerja sekarang sudah berbasis teknologi digital ya. Lalu apa manfaatnya dengan teknologi digital ini? Nah, kalau zaman dulu kita kenal ada ini ya, ada orang yang punya ini ya tipe belajar yang berbeda-beda ya. Ada yang auditorial, ada yang visual, ada yang kinestetik ya. Jadi ada orang yang belajarnya itu lebih efektif kalau dia mendengarkan. Kalau yang auditorial ya. Sementara kalau yang orang visual, kalau dia melihat ya. Sedangkan yang kinestetik itu kalau dia mengerjakan sesuatu ya sambil belajar. Nah, dengan teknologi digital kita bisa melakukan personalisasi ya, personalisasi belajar disesuaikan dengan cara belajar yang efektif buat kita ya. Anda harus ini ya, harus mengetahui apa cara belajar yang paling tepat buat Anda ya. Sudah banyak toolsnya, misalnya pakai temubakat.com ya. Itu nanti akan kelihatan bagaimana Anda bisa lebih efektif belajar dan bekerja. Tetapi di sini ada ini juga ya, ada kayak semacam pisau bermata dua ya. Karena ya tadi teknologi digital bisa dipakai untuk belajar, tapi juga kalau kita terlalu bergantung ya, nanti kita bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis ya, berpikir kritis dan problem solving. Jadi kalau kita sedikit-sedikit tanya ini ke internet, ke AI misalnya ya, itu mungkin lama-lama kita akan kehilangan kemampuan untuk ini ya, mengeluarkan pikiran sendiri ya. Misalnya ada masalah, nanya ke AI.
tanya ke ChatGPT atau ke Gemini. Padahal mungkin ya kita dengan mencoba sendiri bisa juga keluar solusinya ya. Nah itu ya kita harus inilah ya, harus bijak-bijak. Jangan sampai terjebak, sampai-sampai semua pekerjaan kita serahkan kepada AI atau teknologi digital. Kita harus belajar ini sendiri ya, me- menghasilkan pikiran kritis dan juga problem solving dari dalam diri kita sendiri. Sebagai ilustrasinya mungkin seperti ini ya. Misalnya begini, Anda ingin belajar berenang ya. Anda bisa melihat video tutorial bagaimana caranya berenang. Gaya-gaya, misalnya gaya bebas, gaya katak, gaya kupu-kupu, dan lain-lainnya Anda bisa lihat dari video-video tutorial ya, misalnya di YouTube ya. Tapi Anda tidak akan bisa mendapatkan keterampilan berenang kalau Anda tidak mencobanya sendiri ya. Anda tidak nyebur ke kolam renang dan menggerakkan kaki dan tangan, mencoba teknik-teknik bernafasnya. Nah, itu akan diajari ya di video tutorial, tapi Anda akan menanamkan keterampilannya itu kalau Anda mencobanya sendiri ya. Jadi jangan serahkan misalnya semuanya kepada yang ada di internet, tapi usahakan Anda coba sendiri sampai akhirnya ya ya teknologi digital itu jadi alat bantu saja ya. Sementara the main drivernya adalah Anda ya. Ya kalau kalau istilah orang Inggris, the man behind the gun-nya ya Anda sendiri gitu. Jadi Anda hanya belajar bagaimana menggunakan teknologi digital secara efisien supaya pengetahuan dan keterampilan Anda meningkat ya. Nah, yang terakhir mungkin ini ya, berpartisipasi dalam masyarakat digital. Ya, ini biasanya ya tadi yang melalui forum, kadang-kadang ini ya, misalnya ya, eh, suatu kasus tidak jalan ya, tidak diproses sampai dibikin viral dulu ya. Nah, itu salah satu ini ya, fungsi dari teknologi digital ya, buat mendrive atau mendorong ini ya, penyelesaian pekerjaan ya, gerakan sosial, demokrasi digital. Jadi teknologi digital ini bisa ini ya, bisa digunakan secara positif sebagai bagian dari masyarakat yang sama-sama memakai teknologi digital. Sebenarnya ada lagi yang lain, misalnya ya tadi ya tentang me, mengasah keterampilan untuk ini ya problem solving dan critical thinking ya. Tapi itu ya memang perlu waktu yang lama ya, tidak perlu apa, bukan dicapai dalam waktu yang singkat ya. Kalau yang tadi kan misalnya Anda belajar bikin video, mungkin dalam seminggu sudah jago ya. Tapi kalau sampai bisa problem solving, critical thinking itu ya perlu waktu yang lama. Mudah-mudahan dalam proses Anda belajar di sini di Polban dengan bantuan teman-teman Anda, bantuan dosen-dosen, Anda bisa mencapai tadi ya kemampuan critical thinking dan juga problem solving. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari kuliah kali ini, yaitu apa yang akan dipelajari dalam literasi digital. Pada intinya ya seperti ditulis di sini ya, kita akan belajar sedikit tentang hardware, tentang software, tentang internet, tentang berkomunikasi dan berkolaborasi dengan menggunakan teknologi digital, produktif menggunakan teknologi digital untuk menciptakan konten-konten, menciptakan laporan, menciptakan eh, materi-materi lain yang bisa digunakan untuk belajar dan juga untuk bekerja.
tetapi tetap memperhatikan etika dan keamanan dalam dunia digital ya. Dan mungkin yang paling menarik nanti adalah tren terkini seperti AI, misalnya untuk aplikasi ini ya, LLM atau Gen AI, Generative AI, yang mungkin nanti akan membantu Anda dalam belajar dan bekerja ya, seperti menggunakan ChatGPT, DeepSeek, atau prompting lah ya. Prompting nanti akan dipandu oleh expert-expertnya. Mudah-mudahan akan bermanfaat dalam perjalanan belajar dan karir Anda nanti ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi. Sebenarnya ini ya, AI ini jadi suatu teknologi yang disruptif ya, yang banyak merubah peta pekerjaan ya. Misalnya kalau Anda lihat tonton film ini ya. Nah, ini mungkin satu-satunya gambar dalam presentasi saya kali ini. Jadi ada sebuah film singkat di YouTube, judulnya The Rise of the Machines, Why Automation is Different This Time. Sudah lama ya, sudah 8 tahun yang lalu, tapi sayangnya baru 14 juta kali ditonton ya. Nah, ini padahal suatu film yang menarik ya. Dia menceritakan bagaimana manusia itu berinovasi sehingga menciptakan teknologi-teknologi yang membantu hidupnya ya. Jadi di situ diceritakan dulu manusia itu makan itu dengan cara mengumpulkan apa yang ada di sekitarnya ya. Jadi harus berburu, harus mengumpulkan buah-buahan yang ada di alam. Jadi kadang-kadang ada yang ini dia bilang heran nih manusia sekarang ada sarapan ya. Zaman dulu tuh harus kerja dulu ya, baru makan, baru sarapan gitu. Sekarang pagi-pagi bangun belum kerja sudah sarapan ya. Nah, jadi ditemukanlah teknologi yang sederhana ya, seperti alat pertanian, ada roda, bisa peternakan. Akhirnya yang tadinya semua orang berburu berubah ya, jadi sebagian bertani ya, bertani dan beternak. Kemudian muncul revolusi industri ya. Jadi yang tadinya pekerjaan banyak di pertanian, ternyata revolusi industri itu dimulai dari ini ya, ditemukannya mesin yang memisahkan biji dengan kapas ya. Jadi proses pemisahan kapas dengan bijinya itu lebih efisien sehingga orang berlomba-lomba membuat ini ya, membuat perkebunan kapas dan pengolahan kapas ya, seperti baju-baju ya. Dan untuk menjalankan perkebunan kapas itu dibutuhkan banyak tenaga kerja sehingga terjadi banyak pemindahan budak-budak ya dari Afrika ke Eropa dan ke Amerika ya, awalnya tadi untuk membantu perkebunan kapas ya. Sampai akhirnya ditemukan mesin uap ya untuk ini ya, menggerakkan industri dan juga menggerakkan transportasi ya, seperti kapal uap dan kemudian ditemukan mesin bensin dan ditemukan juga teknik produksi assembly line yang digunakan oleh Ford sehingga bisa menghasilkan atau memproduksi jumlah alat transportasi seperti mobil dengan jumlah yang besar ya. Nah, karena ada transportasi murah ya, jadi mobil tiba-tiba menjadi affordable. Orang-orang banyak ini ya, banyak bepergian ya ke tempat-tempat yang jauh. Sehingga orang banyak membuat hotel-hotel dan restoran ya untuk melayani orang yang bepergian jauh. Jadi ada pekerjaan yang muncul dan mati juga ya. Yang tadinya semua pekerjaan desain mobil itu dari mulai desain sampai jadi itu dikerjakan satu orang. Ini setiap orang nanti jadi apa ya? Jadi expert di bidang tertentu ya. Nggak bisa di semua hal ya. Lalu tahun tahun 1900 itu
Muncul ini ya, muncul teknologi digital ya, seperti komputer dan tahun 60-an itu digunakan sebagai automation ya, mengotomatisasi atau menggantikan manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang repetitif ya di industri sehingga beberapa pekerjaan manusia hilang ya yang repetitif itu digantikan oleh robot ya. Lalu tahun 90-an ada internet yang tadinya misalnya orang eh, pingin punya stasiun TV itu butuh biaya besar, butuh banyak orang. Sekarang dengan adanya internet, dengan adanya platform seperti YouTube, orang bisa punya saluran sendiri ya, punya channel sendiri, bahkan bisa jadi sumber ini ya penghasilan yang awalnya tidak terfikirkan misalnya ya, seperti Satbor itu ya, cuma nari-nari joget-joget di depan kamera HP tiba-tiba dapat uang ya. Itu sesuatu yang dulu yang tidak terpikirkan sekarang terjadi bahkan dengan cara yang lebih efisien bisa dapat uang yang sama ya, jumlah uang yang sama. Tapi ya begitu ya, semakin lama semakin efektif ya. Maksudnya efektif dan efisien, maksudnya ya semakin sedikit waktu yang dibutuhkan orang untuk memproduksi sesuatu ya. Misalnya untuk bikin video ini ya, untuk bikin video ini saya cukup eh, take take videonya dalam waktu mungkin 12 jam lah ya, 12 jam. Eh, tapi ya mungkin eksplorasi teknologinya cukup lama ya, karena ya perlu belajar juga bagaimana menggunakan software-software, menggunakan hardware. Tapi take-nya tidak sampai 12 jam sudah bisa menghasilkan video kuliah untuk ya sekitar 45 sampai 60 menit ya. Jadi ada perubahan ya, ada perubahan apalagi dengan AI yang tadinya dikerjakan oleh manusia sekarang bisa dikerjakan lebih baik lagi dan mungkin akan menggantikan peran manusia. Nah, ini menjadi tantangan ya, tantangan terutama generasi Anda. Kalau generasi saya ya sudah mau habis ya, tahun 2025 ini, ya saya mungkin seangkatan atau ya di atas orang tua Anda lah umurnya ya, di atas sedikit ya. Jadi ya nggak lama lagi nih ya, mungkin 15 sampai 20 tahun lagi sudah selesai ya tugas kami di sini di dunia untuk bekerja menghasilkan uang, mencari nafkah, terutama laki-laki ya, mencari nafkah buat keluarganya, memberikan perlindungan, beli rumah dan lain-lain. Jadi kalau dulu orang bekerja di pabrik dengan gaji 3 tahun, dia bisa beli rumah ya. Eh, Sekarang gaji 20 tahun, 30 tahun juga belum tentu bisa ya dipakai untuk membeli rumah. Karena ya tadi ya nilai uangnya ternyata berkurang ya. Eh, atau harga-harga barang jadi lebih mahal. Jadi mungkin itu ya eh, perubahan itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Ya banyak teknologi-teknologi yang disruptif. Zaman dahulu juga seperti begitu ya. Ada perubahan dari mulai revolusi industri sampai internet dan lain-lain itu banyak merubah bagaimana cara orang bekerja dan pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih efisien. Nah, ini menjadi tantangan ya buat Anda semua untuk mempersiapkan diri supaya Anda bisa belajar dan bekerja dengan lebih efektif dan efisien menggunakan teknologi digital. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan membangkitkan semangat Anda untuk belajar di mata kuliah literasi digital ini sampai akhir dan Anda dapat menggunakannya sebaik-baiknya untuk bekerja dan belajar di masa depan.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.